Aku nanya, kan tanggal 11 aku keluar, Miss. Terus? Terus aku masuk majikan baru apa gimana? Maksudnya masuk majikan baru atau gimana? Aku nggak paham, Mbak. Karena aku tanggal 11 finish, terus keluar, Miss. Kamu sudah dapat majikan? Kan yang kemarin-kemarin itu yang bermasalah paspornya itu loh, Miss. Masalah paspor sih, toh, Mbak. Aku lagi live loh. Masalah paspor kenapa? Yang kemarin itu karena aku kan belum foto itu kan kata Miss tanggal 10 boleh ya foto gitu loh, Miss. Oh, terus kapan kamu keluar? Kan besok berarti kamu keluar? Tanggal 11, Miss. Lah, kalau kamu tanggal 11 hari Sabtu, woh. Hari Sabtu KJRI tutup loh. Kan kata Miss kan besok kan foto. Lah iya tanggal 10 toh. Tanggal 10 kan kamu katanya gajian tanggal 10 toh? Iya kan besok kan. Nah, terus aku keluar kan. Hari Sabtu ya. Aku keluar kan karena 11 tuh kan aku kan keluar. Itu aku masuk majikan baru atau gimana? Ya nunggu visa dulu dong. Gak bisa kamu masuk majikan. Harus nunggu visa dulu. Harus nunggu visa dulu. Kenapa? Ini aku tanya nih. Hah? Nanya nih, mau nanya. Ini aku mau nanya, jangan salah paham dulu ya. Kemarin Koko bilang sama aku, bilangnya gini, Mbak, katanya itu kamu nanti... Mbak, kamu tahu kan aku sekarang lagi live? Kamu tahu kan aku sekarang lagi live? Oke, terus? Terus kata si Koko ini bilang ini, kamu mau nggak masuk majikan baru? Dia bilang gitu. Gak apa-apa, nunggu visanya di sana, kata dia bilang gitu. Nggak mungkin, nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Visa nggak ada kok. Kamu masuk majikan baru nggak boleh loh. Nggak boleh. Iya, makanya aku tanya sama Min. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak ada dalam peraturan kamu nggak ada visa. Lekol ya? Lecikat boleh. Soalnya kenapa? Nggak ada yang boleh bekerja sebelum mendapatkan visa. Nggak mungkin Koko nyuruh kamu kerja dulu. Nggak mungkin. Makanya saya nyuruh Koko kita datang ke sini. Lekol ya? Makanya. Kok Cece con bảo佢話你叫佢出咗僱主屋企翻工係僱主屋企喎。我唔知啊，呢個係邊個？呢個邊個嚟㗎？我知唔知啊？係佢啊？呢個邊個嚟㗎？唔知喎，佢係邊個？佢話你叫佢入個僱主屋企未有 visa 喎。邊個嚟㗎？唔知啊。有冇個電話號碼？我都未有呢個僱主。我未，我話問佢幾時出僱主屋企嗰日嗰個。我知，咁你叫佢未有 visa 可以入僱主屋企。未 confirm 啊，冇啊，冇。唔係，我問佢幾時出僱主屋企。唔係，媽咪問下你，係咪你叫佢翻工未有 visa？唔係，冇。係咪你叫佢翻工未有 visa？因為點解呢個好嚴重？我唔係玩啊，哥哥。唔係因為咧嗰陣時僱主問佢幾時出僱主屋企，我話11號，咁佢出咗屋企，佢 WhatsApp 我要安排佢去我屋企度住啊嘛，冇地方翻宿舍。喺宿舍。係啊。Mbak, kamu yakin nyuruh Koko ngomong bahwa dia harus masuk ke rumah majikan？因為majikan都知道啊，唔可以，我有解釋啊，冇 visa 唔可以翻工。跟住majikan都冇叫佢翻工。Mbak, kamu nggak salah paham dengan penyampaiannya Koko? Atau Koko memang nyuruh kamu kerja dulu sebelum ada visa? Enggak, maksudnya gini, kata Koko itu waktu pertama tanda tangan itu, kan majikan bilang kayak gitu. Terus aku bilang, majikan aku yang ini, aku bilang suruh nunggu visa di rumahnya, aku bilang kayak gitu. Terus aku nanya sekarang sama Miss itu, boleh apa enggak? Salahnya. Tapi Koko nggak nyuruh kamu kerja di rumah majikan kan?
Enggak nyuruh. Cuman waktu mau tanda tangan itu loh, Miss. Katanya kamu itu keluar dari situ tuh mau kemana? Aku bilang nggak tahu kok. Aku bilang aku tanya dulu sama majikan aku. Kata dia itu aku finish, tapi aku masih disuruh bantu dia dulu nunggu pembantunya yang baru itu datang. Aku bilang kayak gitu. Cuman kan Soalnya sekarang kita nggak tahu gitu Mbak, doang. Tapi paspormu aja belum jadi. Dan kamu mau buat paspor nggak iya, punya uang. Makanya sekarang majikan juga jadi takut sama kamu. Kenapa? Karena sekali lagi saya tidak mau membohongi majikan. Majikan sekarang itu takut sama kamu. Kenapa? Sudah kita tolong loh sama kita carikan majikan. Sudah kita bantu tanda tangan semuanya. Giliran buat paspor aja kamu nggak punya uang mau pinjam sama kita. Itu sudah salah loh, Mbak. Jadi sekarang majikannya itu jadi takut. Majikannya sekarang itu jadi takut sama kamu. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Kenapa? Karena kamu masa iya sudah majikan kita carikan loh. Data sudah kita berikan ke kamu. Masa buat paspor aja kamu nggak punya uang? Nggak tahu nih majikannya. Ya oke, aku juga mencungi lah. Ada peluang majikan nggak mau kamu loh. Kenapa? Bayang no, kamu paspor digadekan. Kita tetap carikan majikan, tetap berusaha. Masa buat paspor aja uangnya utang sama kita? Lah ini yang nggak boleh. Makanya kenapa saya marah banget itu, masa iya majikan sudah dicarikan, terus sekarang buat paspor aja kamu ngutang, padahal kamu sendiri yang gadekan loh. Makanya aku bilang aku nggak mau nolong. Aku udah ngomong sama Koko harus jujur sama majikan. Saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana. Karena kamu sudah pakai datanya majikan, masukin data di KJRI. Majikan marah loh sama kita. Kita baik, tapi bukan berarti identitas itu dipakai. Kalau kamu OTT, cari majikan, kita udah bantu semuanya. Bahkan kamu bisa buat paspor. Masa iya sih uangnya aja minta sama kita? Benar nggak sih? Jadi ini udah over. ya. Ini udah over. Dan jangan salahkan kami, jangan salahkan Koko Thomas nih. Kalau majikannya ntar cancel. Jadi saya nggak mau nih Mbak, gara-gara saya nolong sampean, terus majikan marah sama kita. Iya, kamu harus paham dong. Masa iya buat paspor saja ngutang sama agent yang sudah bantu kamu mati-matian loh. Padahal kamu nggak punya paspor loh Mbak. Kita carikan majikan, kita berikan data. Buat paspor, utang sama kita. Aku lagi live loh, aku bukannya sengaja mau ngerekam kamu atau apa, karena kamu sendiri yang telepon. Aku udah bilang aku live. Karena aku ada masalah dengan mbaknya yang dari Malaysia. Jadi aku otakku nggak bisa cair Mbak. Mishu ini nggak pingin marah, tapi aku merasa malu dengan Koko Thomas. Kenapa? Masa iya orang Indonesia kayak gini? Lihat jauh lah. Kan ini tugas zaman mikir sendiri Mbak. Kita sudah carikan majikan nih Koko Thomas. Saya nggak tahu. Saya benar-benar pikiran saya masih belum longgar untuk berpikir bagaimana sih orang Indonesia sudah dibantu. Mati-matian cari majikan langsung tanda tangan. Langsung oke, langsung dibuat no data. Diketikin kontrak kerja, data sudah siap semua. Giliran mau buat paspor, utang duit gaya paspor. Dan sekarang saya lagi live, saya nggak pingin marah sayang. Ya. Dan kalau kamu tanggal 10-11 nggak bisa, ini KJRI tutup, ya udah nggak apa-apa, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nanti besok aku ke situ ya. Kenapa nggak kamu berpikir ambil paspormu saja? Kamu kan gadein paspor berapa banyak sih? Aku digadein 18. Berapa? 18. Gadein 18.000. Enggak, Miss. Jadi gini ya, tanya, aku digadein itu cuma 7.500 itu. Terus aku setiap bulannya suruh bayar itu bunganya 3.000 kayak gitu. Jadi aku kan setiap bulan itu aku mesti bayar sama dia tuh 3.000. Tapi nggak bisa nebus itu kan.
Kayaknya kamu Terus nggak aku nonton di Mbak Lek buat paspor Mbak, karena paspor harus buat 3-4 hari baru jadi. Tanggal 11 hari terakhir. Kalau saya sarankan kamu ambil paspormu. Kamu ambil paspormu. ya, Betul. ya, Lek buat paspor nggak nutut Susan. Karena kemarin seandainya ya, kamu OTT, punya uang buat paspor, bukan saya nggak mau minjemin ya, bukan karena 100 atau 200, itu karena tanggung jawab. Saya bukan masalah uangnya. Saya itu ada uang donasi itu kalau saya mau ngasih, tapi ingat, bukan masalah di uangnya, tapi masalah di tanggung jawabnya. Jadi saya nggak mau bantu itu bukan karena ya, saya, tapi itu adalah tanggung jawabmu. Jadi ya, Miss, aku paham. menurutku lebih baik nebus paspormu, waktumu nggak nutut. Ya, Miss. Tapi Mm-mm. kan masalahnya gini, Miss, kan itu ya 18.500 itu kan sama bunga, sama dendahan, yang gitu. Aku kan dulunya bisa suruh ngangsur sama dia, kalau kalau dia ikut agen dia gitu loh. Terus aku ikut kan, agen dia aku udah daftar, udah interview berapa kali ya gitu. Cuman eh, apa kan lama gitu, aku nunggu berapa hari lagi gitu loh. Aku kan mau finish, jadi aku tuh datang ke Miss itu. Masalahnya kan aku kan udah mau finish, belum dapat majikan, aku bilang lagi gitu, mas aku harus nunggu-nunggu dari agen dia. Terus kan tadinya utang aku tinggal 5.000, Miss. Dia bilang gini, kamu tuh seenaknya aja pindah agen, katanya bilang kayak gitu sama aku dan marah-marah katanya. Sekarang kamu itu sekarang yang kamu bilang cicilin itu sekarang nggak ada cicilan yang pernah aku janjiin sama kamu, karena kan kamu itu sendiri yang bikin masalah. Aku bilang kamu itu harus ikut agen aku, kenapa kamu pindah? Jadinya kamu sendiri yang bikin masalah. Dan dia bilang gitu, sekarang utang kamu sama aku 18.500, bilang kayak gitu nih. Ya, sekali lagi saya nggak tahu nih. Apakah benar ada agen yang menerima gadenan paspor itu saya nggak tahu nih. Tapi di logika saya ngeri Mbak. Kalau hari ini nih, aku bantu kamu dapat majikan nih. Nggak ada jaminan kamu nggak akan gadein paspor lagi. Jadi saya menjadi takut dan trauma. Lebih baik kamu membenci saya karena kenyataan daripada saya membantu kamu, terus akhirnya saya membenci kamu. Jadi kemarin saya sudah mati-matian mempertahankan kamu. Lah masa iya sih buat paspor aja harus telepon Koko Thomas pinjem uang ke Koko Thomas? Kan nggak enak. Aku loh barusan baca SMS-mu saja, kamu SMS Koko Thomas. Kalian tuh SMS-an di belakangku. Koko Thomas hatinya sangat lembut, tapi jangan sesekali bohongi Koko Thomas. Aku baca loh SMS kalian. Maka dari itu aku kaget toh. Dan sekarang kamu bilang bahwa kamu boleh bekerja sebelum turun visa. Nggak boleh. Tak santap beneran anakku kalau sampai melanggar peraturan. Kalau menurut Ya makanya pendapatku aku nih, kan cuma tanya gitu. bukan tanya sayang, Cuma kamu itu tanya pengutang. doang. Kalau Koko Thomas nggak bilang SMS sama mama, kamu pun akan dikasih sama Koko Thomas. Koko Thomas kayak gitu loh. Wah ada anak telepon dia nangis-nangis, bukannya makanya dia bingung malah dia nangis juga kok. Ya jangan loh, Koko Thomas itu orang campuran loh, ya jangan loh. Sekarang menurutku kamu cari agenmu aja, mintaan paspormu itu. Kamu nebus paspormu. Buat paspor baru kamu sudah nggak nutut loh. Kamu nggak nutut sayang. Soalnya majikannya takut ini sekarang. Majikanmu takut. Dia bilang apa? Kalau hari ini dia nggak adain paspor, nanti ikut aku tiba-tiba paspornya digadein lagi. Kan nggak ada jaminan kamu nggak gadain paspor. Siapa tahu kamu sudah dapat paspor, kamu kabur. Kan kita juga nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga sayang. Yang dalam Miss, aku tuh ingin kerja. Soalnya ini banyak sekali pengalaman orang-orang bantu nebusin paspor tetap digadein. Saya nggak berani Mbak. Saya nggak punya nyali. Saya nggak punya nyali untuk main gaden-gaden. Saya nggak punya nyali. Aku nggak gadekno kalungku dewe, nggak ada hubungan sama orang. Jadi kalau
paspor ini milik negara, jadi aku jujur sama sampean. Cari jalan untuk ambil paspormu baru. Karena jika majikan ini tidak mendapatkan paspor baru, majikan ini nggak mau. Paham? Jadi gimana? Paham. Jadi gimana besok? Ya ambil paspormu yang baru, ambil paspormu yang lama, sayang. Oh, ambil paspor yang lama aja itu. Betul. Tebusin paspormu yang lama. Karena majikanmu nggak akan percaya. Dikiranya kita tipu-tipu. Saya nggak mau loh. Saya lebih baik rugi daripada saya berbohong. Ngerti? Oke. Terima kasih. Oke, Miss. Makasih, Miss.